pertemuan sebelumnya bahwasanya makna la'alakum tattaqun, takwa yang dimaksudkan menurut di sini Imam Syafi'i yang kedua adalah membuat kita berempati kepada saudara-saudara kita ataupun tetangga-tetangga kita atau saudara kandung kita ataupun sanak saudara famili kita. Apa yang dimaksud? Karena memang kita berpuasa sama. Maksudnya sama bagaimana? Kita sendiri satu dengan yang lain tidak mendapatkan keistimewaan dari Allah karena jabatan, gelar maupun rupa yang kita miliki. Misalnya kalau ada yang ganteng kayak artis, maka dia boleh buka puasa jam 1 siang. Kira-kira ada nggak ibu-ibu? Ya ada. Nggak ada ya. Jadi sama, kita mulai dari sahur bersama menjelang sholat subuh, kita sudah mulai berpuasa sampai mendengar azan maghrib, kita semuanya baru diperbolehkan untuk berbuka. Lantas apa yang menjadikan kita itu dikatakan empati kita harus tumbuh? Karena memang empati inilah yang menjadikan ketakwaan kita satu dengan yang lain itu menjadikan kita bersama-sama dalam rangka membangun ukhuwah Islamiyah, saling mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada satu kisah menarik ya, yang saya ambil dari kutipan Hayatus Sahabat. Imam Ali suatu ketika bertemu dengan Bunda Aisyah. Artinya Imam Ali ini bersama dengan Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah SAW. Suatu ketika putrinya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra ini sedang bulan-bulan. Dia gelisah menunggu suaminya nggak ada. Nah maka dia ketemu dengan Bunda Aisyah dan dia menyatakan, saya kenapa sih engkau gelisah oleh Fatimah? Iya, ada suatu perkara yang harus aku putuskan. Ya sudah, nanti kalau ketemu Ali, misalnya aku suruh dia pulang. Dan akhirnya benar ketemu, wahai Ali, itu istri kamu sedang gelisah ingin memutuskan suatu perkara. Ini juga menjadi suatu hal yang penting di dalam berkeluarga. Ketika ibu-ibu misalnya di dalam berkeluarga, segala sesuatu keputusan itu ketika menyangkut berkaitan nanti dengan harta ataupun apapun yang ditinggalkan oleh suami itu harus seizin suami. Nah makanya jangan sampai pun ya, ketika nanti hadir di dalam satu acara, ibu-ibu terus dikatakan siapa yang mau infak sedekah 500.000 misalnya. Yang menginspirasi angkat tangan, wah ibu-ibu angkat tangan. Tapi kagak ngomong sama bapaknya punya duit apa kagak, langsung aja iya 1, 2, 3. Nyampe di rumah bapaknya kaget lah, biasanya memang infak harus segitu. Nah artinya perkara-perkara seperti ini dahulu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Dan ketika akhirnya misalnya dia pulang, Ali ini ketemu dengan Fatimah, maka wahai istriku apa yang terjadi? Iya tadi ketika engkau pergi ada tetangga kita, dia menyatakan misalnya ini minta makan atau pinjam, bahasa kita pinjam beras. Karena misalnya tidak ada makanan lagi yang dia makan sudah 2 hari. Padahal Imam Ali dan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah dengan cucunya Hasan dan Husain itu sudah masuk yang ketiga. Mereka juga tidak menemukan makanan, artinya berbuka dengan air dan ada 1 gandum sisa yang kemarin disedekahkan yang lain. Nah ini sisanya 1 piring. Namun ketika misalnya dinyatakan seperti itu, ya sudah kasihkan aja yang 1 piring itu. Maka ketika Fatimah ke tetangganya tadi dan memberikan 1 piring gandum, lantas dia pulang, tapi ternyata suaminya Ali bin Abi Thalib itu masuk kamar sambil nangis sesenggukan. Karena menangis Fatimah Az-Zahra ini, dia berpikir jangan-jangan karena 1 gandum yang tinggal sepiring sehingga kami harus berpuasa lagi. Suamiku itu menangis. Wahai suamiku, apakah kau menangis gara-gara gandum yang disedekahkan dan kita harus berpuasa lagi? Wahai putri Rasulullah yang sangat dicintai, karena memang Fatimah ini adalah putri Rasulullah yang sangat dicintai. Suamimu ini menangis bukan karena 1 piring gandum yang terakhir yang kau berikan kepada tetangga kita. Namun suamimu ini menangis kenapa dia harus datang kepada kita. Seharusnya kita yang memiliki tetangga itu paham tentang tetangga kita.
Sehingga kalau kita memiliki apa-apa kita bisa membantu dia dan nggak perlu misalnya dia harus datang kepada kita. Inilah kisah yang sangat menarik. Jadi namanya tetangga itu zaman dahulu itu seperti saudara kandung, memang betul. Apa yang dimaksudkan saudara kandung? Mereka adalah menjadi bagian yang tidak ada saudara-saudara kita di sekitar kita. Kita misalnya saya kebetulan istilahnya saudara saya banyak. Ya karena istilahnya dari keluarga besar. Nah istilahnya kalau kita istilahnya ada adik, kakak dan sebagainya itu belum tentu ketika mereka ada di sekitar kita. Karena saudara saya ada yang di Kalimantan, di Bali, di NTB, ada yang di Maluku, ada yang di Makassar, yang di Jakarta, dan yang di Bekasi cuma 2 saya, dan yang satu tinggalnya di Cibarusa dan itu pun jauh. Sehingga jadi kita jarang bertemu. Namun tetangga itulah yang kadang menjadi penolong bagi saya. Saya sakit, kadang misalnya mama bahasanya nggak punya duit, maka tetanggalah yang memperhatikan saya. Itu kalau kita tadi berempati. Nah, artinya di dalam puasa inilah rasa empati itu dipupuk, kita dididik supaya nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, sikap sedekah kita, sikap untuk membantu orang lain itu tidak fokus hanya di bulan Ramadan saja. Karena sesungguhnya bukti hasil dari didikan bulan Ramadan itu akan dibuktikan setelah bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Ya sama ketika kita kuliah atau kita sekolah. Kita akan dinyatakan lulus dan berguna ilmu kita ketika ada di bangku SMP atau kuliah. Ya ketika kita sudah keluar dari bangku kuliah. Dari sekolah kita bekerja atau kita menggunakan ilmu kita baru dikatakan kita berhasil atau tidak. Begitu pula dengan puasa ini. Puasa ini akan menjadi keberhasilan kita kalau setelah bulan Ramadan ini maka ukhuwah kita berjamaah kita itu sama dengan ada yang di bulan Ramadan, bahkan kita tingkatkan terus. Maka mari saya mengajak di dalam 10 hari terakhir ini, bisa saja apa yang kita sedekahkan, yang kita sedekahkan itu dinikmati oleh orang yang sangat membutuhkan, dan ketika kita terlelap tidur di malam hari, mereka yang mengetuk aras Allah, mereka yang memohon kepada Allah, ya Allah terima kasih sudah diberikan ini dan itu, maka berikanlah itu untuk sekeluarga, ya diberikan panjang umur, kesehatan dan siap rumah dan sebagainya. Dan kadang rasa sakit kita kadang begitu hilang bukan karena obat tapi karena doa-doa orang yang terima dari bagian dari saudara kita. Maka mudah-mudahan kita terus menerus meningkatkan amal ibadah kualitas kita, tidak hanya di bulan Ramadan, namun kita buktikan jika kita akan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya, jika kita menjadi orang-orang yang insya Allah yang qoliba lil masrur dikumpulkan dengan keluarga besar kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kata orang Bekasi, ikan sifat atau ikan sepat, ikan gabus tanpa dicampur ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus tanpa bertele-tele, ya itu kata orang Bekasi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.